Shalom, perkenalkan nama saya Wanti Tradina Bako, NIM 102-2021-0030, kelas A, semester 2, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud, yang kedua, teori perkembangan moral oleh Jean Piaget, yang ketiga, teori perkembangan moral oleh Laurent Jacques Holberg, yang keempat, implikasi perkembangan moral dalam pendidikan. Yang pertama, teori perkembangan moral menurut Sigmund Freud. Menurut teori psikoanalisa klasik Sigmund Freud, semua orang mengalami konflik Oedipus. Konflik ini akan menghasilkan pembentukan struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Ketika anak mengatasi konflik Oedipus ini, maka perkembangan moral sudah dimulai. Salah satu alasan mengapa anak mengatasi konflik Oedipus disebabkan karena adanya perasaan khawatir akan kehilangan kasih sayang orang tua dan ketakutan akan dihukum karena keinginan seksual mereka yang tidak dapat diterima terhadap orang tua yang berbeda jenis kelamin. Untuk menghindari kecemasan, menghindari hukuman, dan mempertahankan kasih sayang orang tua, anak-anak membentuk suatu superego dengan mengidentifikasikan diri dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya melalui penginternalisasian standar-standar benar dan salah terhadap orang tua. 2. Teori perkembangan moral menurut Jean Piaget. Perkembangan moral Jean Piaget merupakan teori model teori pendekatan kognitif yang secara intrinsik lebih sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir. Di Indonesia secara umum, teori pendekatan kognitif ini banyak menjadi model dan praktik dalam pembelajaran walaupun diterapkan kurang utuh sehingga orientasi pembelajaran difokuskan pada pengembangan kognitif secara sempit. Dari perspektif hakikat manusia di atas, model pendekatan kognitif Piaget pada satu sisi memiliki titik-titik similarisasinya yang hakiki dalam nilai-nilai Islam. Tetapi pada sisi lain, teori Piaget memiliki titik-titik kelemahan karena perilaku moral tidak sesuai merupakan refleksi pengetahuan moral. 3. Teori perkembangan moral menurut Laurent Jacques Holberg. Teori perkembangan moral Holberg yang ditemukan oleh psikolog Holberg memperlihatkan bahwa perbuatan moral itu bukan dari hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dari norma kebudayaan. Teori ini menyatakan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku yang etis dan mempunyai stadium perkembangan moral dengan tingkat atau level yang teridentifikasi, yaitu sebagai berikut. Level 1, prekonfesional. Pada level pertama ini merupakan tingkat prekonfesional dari penalaran moral, seperti seseorang yang berada di dalam tingkat prekonfesional menilai moralitas dari tingkah laku yang ada dan dibuat berdasarkan konsekuensinya langsung. Terdapat dua tahap awal pada level prekonfesional, yaitu tahapan awal dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Tahap pertama, individu yang memfokuskan diri pada konsekuensinya langsung dari tingkah laku yang dibuat mereka yang dirasakan sendiri. Level 2, konvensional. Pada level kedua ini umumnya berada pada seseorang yang sudah matang dalam pemikiran atau orang remaja. Orang yang ada pada tahapan ini menilai moralitas dengan sebuah tingkah laku yang dibuat dengan membandingkannya dengan pandangan dan keinginan. 4. Teori perkembangan moral dalam pendidikan. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia karena melalui pendidikan, perkembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, perkembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai luhur yang ada dalam tatanan moral bangsa Indonesia yang terpapar jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara.
Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan atau tengang, rasa demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan hakiki. Sekian materi singkat dari saya. Terima kasih. Shalom.